Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahnadia Syahyani dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Peran Kantin Kejujuran dalam Pembentukan Karakter Jujur Santri di Pondok Pesantren. Latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah masalah negara Indonesia yang cukup berdampak bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa ialah masalah sosial. Menurut Kardiman tahun 2013, yang menjadi akar sumber masalah sosial ialah karakter. Dalam Science Magazine, studi yang dilakukan oleh para ahli di 355 kota yang mencakup 40 negara di seluruh dunia menyebutkan bahwa tingkat kejujuran Indonesia berada pada posisi ke-33. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di bawah Thailand yang berada pada posisi 28 dan India pada urutan ke-30. Oleh karena itu, pembentukan karakter perlu dilakukan. Salah satu upaya dalam pembentukan karakter ialah melalui pendidikan, yang menjadi tugas utama bagi para pelaku pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pondok pesantren, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal, yang menjadi salah satu pusat pendidikan karakter atau pembentukan karakter yang memiliki keunggulan dalam penanaman nilai-nilai luhur kepada santri. Namun, dalam praktiknya, kiai dan santri tidak selalu berdampingan. Dalam hal ini, pihak pesantren memantau perilaku dan sikap santri melalui fasilitas yang ada di sekitar pondok pesantren. Salah satu fasilitas umum yang digunakan di lingkungan pondok pesantren ialah kantin yang berbasis kejujuran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Martianti pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Pondok Pesantren Al-Hikmah Semarang telah melaksanakan penanaman nilai-nilai karakter secara efektif melalui media kantin kejujuran. Menurut pemaparan Kementerian Agama pada tahun 2020 terdapat 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat terdapat 8.343 pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat yang dipilih oleh masyarakat. Salah satu pondok pesantren di Jawa Barat yaitu berada di kota Cimahi, yakni bernama Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola pesantren, terdapat 52 orang santri yang tinggal di asrama pesantren. Dengan keragaman suku dan budaya asal santri, menjadikan beragamnya pula karakter dan kepribadian setiap santri. Menurut hasil observasi bahwa tingkat kejujuran para santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Cimahi berada pada tingkat rendah. Hal ini ditunjukkan bahwa terdapat pedagang di lingkungan pondok pesantren yang sering mengalami kerugian akibat kecerobohan santri dalam transaksi pembelian. Dalam pembentukan karakter, terutama karakter jujur, Pondok Pesantren Miftahul Huda Cimahi menggunakan fasilitas kantin kejujuran yang disediakan di Asrama Putri dan Asrama Putra. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini ialah 1. Mendeskripsikan pengelolaan kantin kejujuran dalam pembentukan karakter jujur santri. Yang kedua, mendeskripsikan karakter jujur santri di pondok pesantren. Dan yang ketiga, mendeskripsikan peran kantin kejujuran dalam pembentukan karakter jujur santri di pondok pesantren. Selanjutnya, lokasi penelitian ialah di Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi Cimahi yang berada di RT 3 RW 2 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Mengenai subjek penelitian dalam penelitian ini yang dipilih ialah pertama, pimpinan pondok pesantren dalam rangka memperoleh informasi mengenai pengelolaan kantin kejujuran di Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi Cimahi. Kedua, yakni pengelola kantin kejujuran dalam rangka memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kantin kejujuran. Dan yang ketiga ialah 32 orang santri yang tinggal di asrama pondok pesantren. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan alasan karena penelitian ini akan membahas tentang pendeskripsian serta penguraian. Dengan tujuan, peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas serta memperoleh hasil data dari permasalahan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi, dan angket atau tes kejujuran. Wawancara dilakukan kepada pimpinan pondok pesantren dan pengelola kantin kejujuran, sedangkan angket atau tes kejujuran diberikan kepada 32 orang santri yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Yang pertama ialah mengenai pengelolaan kantin kejujuran dalam pembentukan karakter jujur santri. Pengelolaan kantin kejujuran di Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi Cimahi dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat evaluasi. Dalam tahapan perencanaan, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama ialah merumuskan tujuan kantin kejujuran, yang kedua penetapan sasaran kantin kejujuran, dan yang ketiga penetapan sumber dana kantin kejujuran. Lalu tahapan berikutnya ialah pengorganisasian, yaitu proses perekrutan pengelola kantin kejujuran yang dilakukan oleh pihak pesantren melalui berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian dalam tahapan pelaksanaan, kantin kejujuran di Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi Cimahi mengikuti alur operasional kantin kejujuran yang telah sesuai dengan standarisasi kantin kejujuran. Dalam pengadaan barang dagangan dilakukan oleh pihak pengelola kantin. Barang dagangan yang disediakan oleh kantin kejujuran ini ialah makanan dan minuman yang diperhatikan jenis, bahan, komposisi, dan kehalalannya. Dalam proses transaksi, kantin kejujuran ini menggunakan self-service system, yakni para santri dan santriwati melayani dirinya sendiri dalam melakukan transaksi. Tahapan terakhir ialah tahapan evaluasi. Kantin kejujuran mengadakan rapat rutinan yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Dewan Guru, pengurus pesantren, pengelola kantin kejujuran, dan para santri. Dalam rapat evaluasi, disampaikan laporan keuangan serta tantangan dan hambatan yang terjadi pada kantin kejujuran selama 1 bulan. Pembahasan yang kedua ialah karakter jujur santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi Cimahi. Berdasarkan hasil angket atau tes kejujuran yang telah diberikan kepada para santri, terlihat bahwa tingkat kejujuran para santri ini tergolong menjadi 3 kategori. Yang pertama ialah kategori tinggi, yang kedua kategori sedang, dan yang ketiga kategori rendah. Dengan hasil persentase dari 32 orang santri sebagai yang pertama kategori tinggi memperoleh persentase sebanyak 12,5%. Yang kedua kategori sedang memperoleh 75%, dan yang ketiga kategori rendah memperoleh 12,5%. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa karakter jujur santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi Cimahi berada pada tingkat kategori sedang, mendominasi persentase sebanyak 75%. Pembahasan terakhir ialah mengenai peran kantin kejujuran dalam pembentukan karakter jujur santri di pondok pesantren. Kantin kejujuran yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi Cimahi memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter kepada para santri dan santriwatinya, terutama dalam pembentukan karakter jujur santri. Selain itu, karakter-karakter baik lainnya seperti disiplin, amanah, ikhlas, dan tanggung jawab secara tidak langsung tertanam dalam diri para santri dan santriwati. Dengan demikian, kantin kejujuran berperan dalam pembentukan karakter para santri dan santriwati menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian, manfaat kantin kejujuran yang dirasakan oleh para santri ialah sebagai jalan alternatif yang efektif dalam mendapatkan fasilitas kantin. Selain itu, kantin kejujuran menumbuhkan sifat kejujuran, sikap tanggung jawab, disiplin, dan amanah yang tertanam dalam diri para santri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anam dan Sakyati pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa manfaat positif yang dirasakan oleh para peserta didik di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kantin kejujuran ialah melatih kejujuran siswa, menumbuhkan jiwa anti korupsi, merubah karakter buruk, serta meningkatkan kemandirian siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran kantin kejujuran dalam pembentukan karakter jujur santri di pondok pesantren dapat dilihat dari pengelolaan kantin kejujuran yang dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama ialah tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pengorganisasian, yang ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang keempat ialah evaluasi.
Dengan pengelolaan yang telah tadi disebutkan, kantin kejujuran berperan memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter jujur santri. Hal ini sesuai dengan perubahan karakter jujur santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda An-Nawawi Cimahi yang tadinya berada pada tingkat kategori rendah menjadi kategori sedang. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.